Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, materi ini bisa kalian lihat di dalam PPKN kelas 12 yang ada di dalam bab 2 ini ya. Nah, sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat. Sebelum kita mulai juga, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia peta konsep yang akan kita bahas pada bab 2 ini ya. Nah, jadi pada bab ini kalian akan membahas mengenai yang pertama hakikat hukum. Ya, kita akan melihat hakikat hukum ini. Nah, kita mau melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum ya. Hukum itu terdiri dari apa aja, siapa yang membuatnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua, kalian akan mempelajari dan membahas juga mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum ini ya. Selanjutnya yang ketiga, lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, siapa aja lembaga-lembaga yang berperan untuk menegakkan hukum dan di dalam masyarakat ini ya. Selanjutnya yang keempat ada dinamika pelanggaran hukum. Dan yang terakhir peran masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum ya. Jadi nanti kita bahas juga apa peran kita sebagai masyarakat untuk menjamin hukum itu agar berdiri dengan tegak dan adil ya. Nah, langsung aja kita lihat materi yang pertama yaitu mengenai hakikat hukum. Nah, ini dia hakikat hukum. Ya, jadi kita harus tahu dulu, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh suatu masyarakat tersebut ya. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan ya. Peraturan itu untuk mengurus tata tertib dalam suatu masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi, hukum itu terdiri dari beberapa unsur ya. Jadi ada indikator-indikator yang termasuk ke dalam hukum itu. Apa aja? Yang pertama, peraturan itu mengenai pergaulan manusia. Nah, peraturan itu mengenai pergaulan manusia. Jadi, hukum itu mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan manusia. Jadi, tingkah laku manusia ini ada aturannya. Ya, supaya tidak terjadi hukum rimba ya. Kalau di hutan kan yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Nah, kalau manusia itu tidak boleh seperti itu. Maka diperlukanlah aturan untuk menjaga pergaulan manusia. Nah, yang kedua, ada peraturan tersebut dibuat oleh ya badan resmi yang berwajib. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Nah, contohnya siapa yang membuat peraturan? Yaitu adalah kepolisian. Bisa juga peraturan itu dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Pokoknya lembaga-lembaga yang resmi seperti itu ya. Selanjutnya, hukum itu dia pasti bersifat memaksa. Nah, ada hukum yang bersifat memaksa, ada juga hukum yang bersifat mengatur gitu. Contohnya hukum yang bersifat mengatur yaitu membayar pajak ya, peraturan untuk membayar pajak. Nah, ada juga hukum yang bersifat memaksa, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kalau tidak kita akan mendapatkan hukuman ya. Contohnya apa yang memaksa? Kalau lampu merah harus berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saat lampu merah kalian harus berhenti. Kalau tidak, kalian akan mendapatkan sanksi ya, ditilang seperti itu. Nah, yang keempat harus memiliki sanksi yang jelas. Jadi, setiap hukum ini harus memiliki sanksi yang jelas.
Nah, untuk apa sanksi ini ya? Kenapa sih harus ada sanksi dalam hukum? Nah, sanksi ini berguna untuk membuat efek jera. Ya, jadi digunakan sanksi di dalam hukum itu untuk membuat efek jera supaya orang-orang yang sudah merasakan hukuman dan merasakan sanksi dari pelanggaran yang mereka lakukan itu merasa jera, kapok, tidak mau melakukannya lagi gitu. Jadi harus ada sanksi dalam hukum ya. Jadi itu dia beberapa unsur yang ada dalam hukum. Yang pertama, hukum itu mengatur mengenai pergaulan manusia. Yang kedua, dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, bersifat memaksa. Dan yang keempat, memiliki sanksi yang jelas. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu hukum dan unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum ya. Sekarang kita mau tahu macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Ya, jadi hukum itu sebenarnya diklasifikasikan ataupun dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada beberapa jenis hukum itu. Nah, ini dia. Yang pertama, kita lihat dulu ada hukum menurut sumbernya. Nah, hukum menurut sumbernya itu pertama ada undang-undang, kebiasaan ya atau adat, traktat, dan jurisprudensi. Nah, kita bahas ya satu-satu. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, pasti kalian sering dengar ya, misalnya undang-undang tentang HAM. Itu dia mengatur mengenai hak asasi manusia, pelaksanaannya ya. Selanjutnya pokoknya segala hal mengenai HAM. Ada juga undang-undang mengenai ketenagakerjaan ya. Nah, seperti itu. Itu semuanya tercatat, tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Jadi, kalau hukum adat ini, dia tidak tertulis ya. Nah, dia ini berkembang begitu saja di dalam kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya yang ketiga ada traktat. Traktat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi secara tidak langsung traktat ini bisa juga disebut sebagai perjanjian ya. Perjanjian internasional ataupun perjanjian antar negara ya. Misalnya Indonesia memiliki perjanjian dengan Singapura gitu ya. Jadi di dalam perjanjian itu pasti ada hukum-hukumnya kan, ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sanksinya jika kita melanggar seperti itu ya, itu namanya traktat. Nah, selanjutnya jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di dalam pengadilan ya. Jadi jurisprudensi ini hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di dalam pengadilan. Contohnya gimana? Misalnya ada suatu kasus ya, tapi di dalam kasus itu belum ada aturannya di dalam perundang-undangan kita. Nah, jadi cara untuk menjatuhkan hukumannya itu hakim itu melihat keputusan hakim yang terdahulu. Apakah dahulu itu pernah ada kasus yang serupa? Nah, karena peraturan belum ada yang menetapkan mengenai kasus itu, jadi hakim yang sekarang menindaklanjutinya ataupun mengambil keputusannya dengan merujuk kepada keputusan dari hakim yang terdahulu gitu. Itu namanya jurisprudensi. Nah, itu tadi menurut sumbernya. Sekarang kita lihat lagi hukum menurut bentuknya. Ya, kalau menurut bentuknya hanya ada dua, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan.
ya, peraturan perundangan. Contohnya apa hukum yang tertulis di Indonesia? Yaitu ada UUD ya. Selanjutnya ada undang-undang. Nah, apalagi ada perda ya, itu kan semuanya tertulis di dalam suatu peraturan perundangan. Nah, ada juga hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini dia sama aja seperti kebiasaan ya. Kebiasaan ataupun hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi hukum ini masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun tetap berlaku ditaati seperti sebuah peraturan perundangan. Ya, nah ini disebut dengan hukum tidak tertulis atau biasanya hukum kebiasaan atau adat seperti itu. Ya, ini sering kita lihat di masyarakat-masyarakat daerah-daerah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi penggolongan hukum yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum menurut tempat berlakunya. Ya, kalau menurut tempat berlakunya itu ada hukum nasional, internasional, asing, dan gereja. Ya, kita bahas ya. Kalau hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Ya, berarti hukum yang berlaku di dalam negara itu. Ya, di dalam suatu negara. Nah, jadi kalau misalnya nih hukum yang ada di Indonesia itu adalah hukum nasional. Seperti itu. Kalau internasional ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional, ya. Jadi ada suatu hukum yang mengatur untuk beberapa negara-negara dalam hubungannya antar negara dalam dunia internasional. Contohnya apa? Hukum internasional ini yaitu peraturan-peraturan yang ada di dalam PBB. Ya, nah itu termasuk ke dalam hukum internasional seperti itu. Selanjutnya ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia melihat peraturan yang ada di Singapura ya, karena itu peraturan berlaku untuk negara Singapura, maka itu dinamakan dengan hukum asing. Ya, hukum itu berlaku di negara lain, tidak berlaku di negara kita. Nah, kalau yang berlaku di negara kita itu namanya hukum nasional, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir ada hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Ya, jadi ini disesuaikan menurut tempat berlakunya. Jadi kalau sudah di luar dari tempat berlakunya itu sudah tidak bisa dipakai seperti itu ya. Contohnya nih, hukum nasional itu hanya berlaku untuk di daerah itu saja ya, di dalam negara itu saja. Hukum nasional tidak bisa dipakai saat kita lagi di luar negeri ataupun saat kita sedang bekerja sama dengan negara lain. Nah, kalau kita lagi bekerja sama, bergaul dengan negara-negara lain, kita harus menggunakan hukum internasional gitu. Jadi, hukum itu disesuaikan sesuai dan menurut tempatnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada hukum menurut cara mempertahankannya. Itu ada 4, ada hukum material, formal, acara pidana, dan hukum acara perdata. Sekarang kita lihat ya, yang pertama dulu hukum material, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Ya, jadi yang termasuk ke dalam hukum material ini yaitu adalah hukum pidana ya. Selanjutnya ada perdata dan hukum dagang. Nah, sekarang kalau hukum formal yaitu hukum yang memuat suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara itu ke pengadilan. Nah, contoh dari hukum formal ini yaitu adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata ya. Acara pidana dan acara perdata. Nah, sekarang kita bahas nih yang ketiga ya. Tadi ini contoh ke dalam hukum formal. Nah, apa itu acara pidana?
Jadi acara pidana yaitu suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara kita untuk memelihara dan mempertahankan hukum pidana material, atau peraturan yang mengatur bagaimana sih cara-cara untuk mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan pidana, dan bagaimana juga cara hakim pidana itu untuk memberikan putusan, seperti itu ya. Nah, jadi acara pidana tuh intinya bagaimana sih cara kita melaporkan kasus pidana ke sebuah pengadilan. Nah, dan bagaimana juga hakim itu memberikan putusannya terhadap kasus pidana itu, seperti itu ya. Nah, acara perdata ini dia sama juga seperti itu. Bagaimana caranya kita untuk mengadukan kasus perdata itu ke suatu pengadilan, dan bagaimana seorang hakim mengambil keputusan untuk kasus tersebut, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi hukum menurut penggolongan yang lainnya. Nah, menurut isinya ya, ada hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat yaitu adalah hukum sipil yang berguna untuk masyarakat sipil, ya, masyarakat pada umumnya, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, dalam hukum privat ini dia menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Jadi hukum privat ini meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Ya, perdata dan dagang. Jadi dia ini lebih bersifat kepada individu. Jadi misalnya kita ada suatu kasus ya, ataupun perselisihan dengan seseorang yang lain, berarti itu termasuk ke dalam hukum privat gitu, karena sifatnya perdata antara individu satu dengan individu yang lainnya, seperti itu ya. Nah, ada juga menurut isinya itu hukum publik. Nah, hukum publik yaitu hukum yang mengatur antara hubungan antar negara dengan alat perlengkapannya, ataupun hubungan antara negara dengan perseorangan. Jadi hukum publik ini meliputi hukum tata negara ya. Ada hukum tata negara. Selanjutnya juga ada administrasi negara ya. Hukum administrasi negara dan lain-lain. Nah, contohnya hukum publik ini, kalau kalian mau melaporkan ataupun ada masalah terhadap suatu lembaga, nah itu masuk ke dalam hukum publik. Kenapa? Karena kalian memiliki selisih dengan alat perlengkapan ataupun dengan organisasi yang ada di dalam negara tersebut, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi hukum menurut waktu berlakunya. Ya, ada dua juga, ada ius constitutum ya, ada juga ius constituendum. Nah, sekarang kita lihat ius constitutum itu apa? Ini adalah hukum positif. Positif. Jadi, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Ya, jadi kalau konstitutum ini dia berlakunya sekarang. Nah, contohnya apa yang sekarang hukumnya sedang berlaku, yaitu adalah UUD ya. UUD kan sekarang sudah dilaksanakan ya kan. Nah, peraturan itu memang sudah lahir, sudah tertulis, dan sudah bisa kita laksanakan secara sempurna. Itu termasuk ke dalam ius constitutum. Nah, kalau ius constituendum yaitu adalah hukum negatif. Nah, negatif ataupun prospektif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, jadi kalau ius constituendum hukumnya ini dia masih dicita-citakan. Masih dicita-citakan ya. Nah, karena masih dicita-citakan berarti dia belum lahir ya. Nah, masih dirancang. Jadi apa contohnya ius constituendum? Yaitu adalah RUU, rancangan undang-undang. Ya. Nah, RUU itu kan dia masih dirancang. Ya, belum ada ketuk palu, belum final, belum finish. Nah, jadi itu termasuk ke dalam ius constituendum. Nah, kalau RUU ini sudah disahkan, dia akan menjadi undang-undang. Nah, kalau dia sudah menjadi undang-undang, dia akan
menjadi ius constitutum karena sudah dilaksanakan dan berlaku pada masa ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ada hukum menurut sifatnya. Ya, menurut sifatnya itu ada dua, ada yang memaksa dan ada yang mengatur. Ya, jadi sifat hukum itu ada dua. Kalau kalian lihat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, itu juga kalian bisa menarik kesimpulan bahwa hukum itu muaranya kemana. Apakah dia memaksa suatu masyarakat atau individu, ataukah hukum itu gunanya untuk mengatur? Ya, contohnya nih, kalau memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya nih, jika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukumannya. Ya, jadi sudah jelas nih. Kalau kamu melakukan pelanggaran A, kamu akan mendapatkan sanksi A. Sudah ada jelas ya sanksi yang kamu dapatkan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka kamu dengan sanksi yang itu tadi, kamu pasti akan mendapatkannya. Seperti itu ya, karena kamu sudah dipaksa. Nah, selanjutnya yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Ataupun hukum yang mengatur hubungan antar individu baru berlaku jika yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Nah, contohnya nih, ketentuan dalam pewarisan. Ya, nah ini baru bisa memungkinkan atau dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi yang terakhir ada hukum menurut wujudnya. Menurut wujudnya ada dua juga, ada hukum objektif dan subjektif. Kalau objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Maksudnya hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu ya. Kalau hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif ini sering juga disebut dengan hak ya. Nah, itu dia yang sudah kita bahas ya secara bersama-sama. Kita sudah membahas mengenai hakikat hukum pada video kali ini, yaitu pengertian hukum dan macam-macam pembagian hukum ya, klasifikasi hukum. Nah, semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan pada video kali ini. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya. Dan kalian bisa menanyakan seputar pembelajaran PPKN ya, dan kita mungkin bisa berdiskusi juga di sana. Nah, mungkin segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.